Lewat karya salibnya tak terikat dari dosa, kuasa gelap dikalahkan. Sampai ujung waktu cintanya selalu pasti dan tak tertandingi. Heran, 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 begitu besarnya, begitu dalamnya kasih senantiasa bagi semua manusia, sehingga dia mati, pengorbanan sejati, kasih sungguh murni yang tak dapat dunia beri. Heran, heran, heran. Shalom jemaat Tuhan, di pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita mau menyembah karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini atas rahmat-Mu Tuhan, atas kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh sama-sama Tuhan ada di saat ini dengan kekuatan tubuh yang sehat, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Di saat ini ya Bapa, kami mau sama-sama memuji-Mu, mau sama-sama menyembah-Mu Tuhan. Kau kuasai hati dan
kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita renungkan akan setiap pengorbanan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini. Bapa, ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembah-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku, dan ku menyembah, dan ku menyembah-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu. Benar Tuhan, hanya Engkau-lah yang patut untuk kami puji Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kami merasakan Tuhan, urapan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan selalu baru setiap waktu. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Thank you, Jesus. Kami menyembah.
Selamat datang di IFGF Balikpapan Online Service. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar monitor, karena kami rindu selalu terkonek dengan Anda. Berikut kegiatan IFGF Balikpapan selama sepekan. iCare akan diadakan di care group masing-masing, di mana di komunitas ini Anda bisa saling sharing, saling menguatkan, dan juga saling mendoakan. Doa bersama diadakan setiap Sabtu jam 5 pagi via Zoom. Pastikan Anda turut berpartisipasi karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagi kamu para youth, jangan lupa untuk gabung di ibadah TYC setiap Sabtu jam 8 malam via Zoom. Yuk ajak teman, sahabat, pacar maupun gebetan kamu. Happy birthday bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang bulan Januari, dan juga happy wedding anniversary bagi keluarga Bapak Sumarsono dan juga Ibu Rahel Ningsi. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kalian. Untuk Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda dapat mentransfer ke nomor yang tertera pada monitor. Bagi Anda yang rindu untuk melakukan konseling dan didoakan, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar monitor. Demikian TIOC News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah Super Sunday, di mana hari ini kita akan sama-sama menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama masuk lebih dalam lagi untuk destiny yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari-hari yang boleh kami lalui sampai saat ini. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang sudah memelihara, menjaga kami di tengah-tengah begitu banyak masalah yang terjadi atas bangsa kami. Ada longsor yang menelan jiwa-jiwa, ada juga banjir, ada juga pesawat yang jatuh. Kami berdoa Tuhan di dalam semuanya itu Tuhan, supaya kiranya Tuhan yang baik yang boleh mendatangkan kebaikan atas bangsa kami ini. Kami berdoa supaya keluarga-keluarga mereka diberi kekuatan Tuhan. Bahkan mereka boleh datang kepadamu Tuhan, bertanya kepadamu dan memperoleh jawaban yang daripadamu atas kehidupan mereka. Kami berdoa supaya ke depan ini kami memohon kepadamu Tuhan, supaya tidak ada lagi bencana-bencana yang menelan korban jiwa yang begitu banyak. Karena satu jiwa kami percaya berharga di matamu, dan Engkau tidak mau untuk satu orang pun binasa, melainkan semua orang beroleh hidup yang kekal, beroleh kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Lalu kami menyerahkan untuk semua jemaat IFGF Balikpapan, supaya biarlah ada dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya kepadamu sebagai Tuhan kami, gunung batu, pertolongan kami, bahwa segala sesuatu boleh terjadi oleh kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama deklarasikan kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita. Yang memegang Alkitab atau handphone saudara, mari sama-sama kita nyatakan kepada dunia ini, kepada diri kita, terhadap semuanya bahwa kita memiliki kabar baik. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, bahkan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect in God, make disciple. Amin. Ini menjadi sesuatu yang perlu diingat-ingat, diulang-ulang bahwa Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Bukan cuma kita diubahkan, dibenarkan, tetapi kita juga menjadi orang-orang yang diberkati di dalam Dia. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang living in your destiny. Saudaraku, baru-baru ini ada sesuatu yang menarik tentang Menteri Agama kita. Dia membuat satu statement di mana dia katakan bahwa dalam mimpi saya yang paling liar sekalipun tidak pernah memimpikan untuk menjadi seorang Menteri Agama, katanya ya. Jadi ini sebenarnya ya, kalau saja dia tahu destininya Tuhan atas hidupnya, harusnya dia boleh at home dengan itu ya. Tetapi ternyata dia tidak pernah membayangkan, saudaraku, bahwa destininya dia itu menjadi seorang menteri. Dan bagi kita semua umat Tuhan, kita adalah seseorang yang khusus, di mana dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sendiri menginginkan kita untuk melakukan pekerjaan tertentu, spesifik bagi kita masing-masing. Kalau satu angkatan sekolah SMA atau kuliah bertemu, biasanya yang ditanya adalah apa pekerjaanmu saat ini, apa profesimu, karena pekerjaan itu menggambarkan kehidupan seseorang itu dicurahkan kemana. Dimana kalau misalnya seorang dokter, ya hidupnya adalah hidup sebagai seorang dokter. Orang bisa membayangkan sehingga orang bisa bersikap. Kalau ini sebagai engineering, sebagai pedagang dan lain sebagainya, itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bagian dari hidup seseorang. Pekerjaan boleh dikatakan mewakili kehidupan seseorang. Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyediakan pekerjaan baik. Kita semua adalah produk khusus di dalam Kristus Yesus untuk satu pekerjaan khusus yang disediakan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Kita bukanlah satu produk massal yang mungkin ada kececer dan lain sebagainya, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah ada destininya dari Tuhan sendiri. Saudaraku, untuk kita bisa sampai kepada destiny
kita masing-masing, untuk kita hidup di dalam destininya kita masing-masing. Setidaknya ada 4 hal yang boleh kita dapatkan. Kita akan belajar dari seorang yang luar biasa, kehidupannya seorang hamba Tuhan yang tidak bercacat celak, sampai pada akhir pelayanannya berhasil dia menantang umat Tuhan untuk berperkara dengan dia. Apakah dia ada berlaku curang? Apakah ada yang diambil milik orang lain? Dengan kekuasaan otoritas yang dia miliki, dia menjalankannya dengan baik. Dia adalah seorang yang bernama Samuel. Kita akan belajar dari Samuel ini bahwa 4 hal ini dia alami dalam hidupnya. Yang pertama adalah bahwa dia abide in house of God. Dia tinggal di dalam rumah Tuhan. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilit baju efod dari kain lenan. Dia ditaruh, dia diserahkan oleh orang tuanya. Ibunya Hana yang berjanji bahwa anaknya ini akan diserahkan menjadi pelayan Tuhan. Anak yang diminta dalam doa sedemikian rupa, karena sebelumnya dia seorang yang mandul. Dan saudaraku, mulai saat diserahkan itulah maka Samuel ini menjadi seorang anak yang tinggal di dalam rumah Tuhan. Kehidupannya ada di dalam rumah Tuhan. Dia melihat segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan dengan rumah Tuhan. Yang kemudian kita tahu saudaraku bahwa lingkungan itu berpengaruh atas kehidupan seseorang. Bahkan lingkungan yang buruk, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kita perlu untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Untuk diri kita, untuk anak-anak kita pun kita perlu memberikan dia lingkungan yang baik. Untuk supaya dia boleh mengalami hal yang kedua, yaitu bahwa dia grow up. Dia bertumbuh saudaraku. Samuel ini bukanlah seorang yang tidak tahu apa-apa. Dia bukanlah seorang yang stagnan dengan kondisinya. Tetapi di ayat yang ke-26 pasal yang kedua dikatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita perlu bertumbuh secara vertikal kepada Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan, semakin hidupnya dikuduskan, diselaraskan dengan nilai-nilai, dengan kehendak daripada Tuhan. Tetapi di sisi lain juga kita juga harus bertumbuh secara horizontal, di mana kita perlu untuk juga cakap dalam berhubungan dengan manusia. Untuk seorang disukai oleh Tuhan, tentu saja dialah harus berkenan kepada Tuhan, mengikuti perintahnya. Seorang yang mau untuk melakukan apa yang disuruh Tuhan dan dia tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Dia mengenal Tuhan hari demi hari. Kehendak Tuhan. Dan untuk orang juga disukai manusia perlu untuk kemampuan, pemahaman tentang manusia. Bagaimana karakter manusia, bagaimana sifat-sifat manusia, bagaimana harus berkomunikasi dengan manusia, sopan santun, tata krama dan lain sebagainya. Dia pelajari sedemikian rupa untuk dia bisa disukai. Saudaraku, sampai pada saat ini pun orang-orang masih juga diperlukan. Bahkan tingkat keberhasilan
Banyak orang pada saat ini lebih ditentukan oleh relasi antar manusia, ya. Kalau orang punya relasi yang banyak dengan orang, dan itu akan memberikan kepada dia keberhasilan. Nah, pemilihan pilkada itu bicara tentang orang, karena disukai, dipilih oleh orang, jadilah menjadi kepala daerah. Begitu ya. Nah, Samuel ini dia bertumbuh, dia grow up dalam hal pengenalan akan Tuhan dan manusia. Dalam 2 Petrus pasal 3:18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahwa Rasul Petrus melihat pentingnya untuk seseorang itu bertumbuh, tidak stagnan hidupnya. Perlunya seseorang itu mengalami hari-hari di mana dia ada progres, mengenal lebih dalam lagi akan Tuhan, bersekutu lebih erat lagi, memahami Tuhan dengan segala kehendak dan keberadaannya. Yang ketiga adalah bahwa Samuel ini dia bukan cuma hanya grow up, tetapi dia juga listening the calling of God, bahwa dia seorang yang mendengar panggilan Tuhan. Saudaraku, Samuel ini mendengar panggilan Tuhan di dalam satu situasi yang sebenarnya adalah situasi yang memungkinkan, ya, untuk dia, satu lingkungan di mana dimungkinkan untuk boleh mendengar suara Tuhan. Karena di 1 Samuel pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan, lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Saudaraku, Samuel ini adalah seorang yang responsif, saudaraku. Bahkan dalam keadaan tidur pun ketika mendengar suara, dia langsung untuk bereaksi, menjawab. Ada orang kalau tidur itu seperti mayat, saudaraku. Apapun yang terjadi di sekitar nggak peduli, mau bom jatuh pun dia tetap saja tidur nyenyak, ya. Ada orang yang seperti itu. Ini orang-orang yang tidak terjaga, saudaraku. Ini orang-orang yang tidak terbiasa untuk responsif, saudaraku. Kita perlu menjadi orang-orang yang responsif untuk mendengar panggilan, ya. Kalau orang Batak itu ada marga namanya sifat tupang, siang malam tunggu panggilan. Nah, kita perlu jadi simat tupang untuk Tuhan, ya. Kita siang malam menanti panggilan Tuhan. Dan Samuel ini dia mengalaminya ketika berada di dalam bukan hanya rumah Tuhan, tetapi dia sedang berada di satu ruangan, yaitu ruangan tempat tabut Allah. Ini sesuatu yang penting untuk kita camkan, bahwa tabut Allah adalah representasi kehadiran Tuhan di bumi ini, di mana tabut Allah itu adalah berisi perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Di sana ada 10 hukum Taurat. Di sanalah Tuhan memberikan hukum bagi umat Tuhan. Disitulah simbol kehadiran Tuhan. Ada di sana dua kerub yang berhadapan, berjaga-jaga. Saudaraku, kita perlu juga bukan hanya berada di rumah Tuhan. Kita kadang ada di dalam rumah Tuhan tetapi tidak sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak sedang ada di presence-nya Tuhan. Sementara
kita membutuhkan kehadiran Tuhan yang akan membuka tabir-tabir dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhanlah yang memberikan pencerahan akan kehidupan kita. Dan Samuel ini sedang berada satu ruangan dengan tabutnya Tuhan. Karena memang benar saudaraku, ketika tabut Tuhan itu dirampas oleh orang Palestina, kemudian dibawa kembali, direbut, ditaruh di rumah Obed. Obed menjadi terberkati keluarganya. Tetapi bagi orang Palestina itu tabut itu membuat mereka menjadi mengalami sakit penyakit. Kehadiran Tuhan bagi orang-orang fasik adalah satu kutukan. Tetapi kehadiran Tuhan bagi umat Tuhan adalah satu berkat. Karena itu cari Tuhan, cari hadiratnya. Kemudian dengarkan ketika Tuhan berbicara. Memang Samuel itu mendengarkan Tuhan berbicara secara audible, saudaraku. Ini sesuatu yang jarang terjadi, tetapi mungkin saja terjadi. Tuhan punya banyak cara, tetapi yang umum kita dengar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui bisikan Roh Kudus di dalam hati kita. Firman yang kita dengar di khotbah-khotbah, firman yang kita baca melalui Alkitab kita, firman yang pernah kita hafal, kita dengar, dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Logos itu menjadi rema bagi hidup kita. Dan Samuel ini langsung diberikan rema, tetapi dia mengira itu adalah suara dari Imam Eli, dan dia pergilah kepada Imam Eli. Saudaraku, perlu kerajinan, saudaraku. Samuel ini, dia pergi. Ada orang tidak mau diganggu tidurnya, saudaraku. Kemalasannya mengalahkan berkat yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Tidak ada, saudaraku, orang malas yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau saudara lihat Tuhan memanggil, misalkan Elisa dipanggil ketika dia sedang membajak ladangnya. Kita lihat para rasul-rasul itu, Petrus, Yohanes, mereka, Yakobus, mereka itu dipanggil ketika mereka sedang menjala ikan, sedang menjadi nelayan, saudaraku. Bukan sedang pengangguran. Dan orang-orang yang mendengar suara Tuhan adalah orang-orang yang menyediakan telinga untuk Tuhan. Bisa saja kebisingan hidup kita membuat kita tidak bisa mendengar Tuhan. Yang kemudian juga perlu kita ingat bahwa suara Tuhan akan kedengaran jelas bagi kita ketika kita tidak hidup di dalam dosa, di dalam kedagingan, di dalam hingar-bingar dunia ini. Suara Tuhan akan terdengar kalau kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Karena itu, mari bawa dirimu, kondisikanlah untuk engkau berada di hadirat Tuhan. Disitulah engkau akan dapat destinimu, panggilan Tuhan atas kehidupanmu. Lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan. Tuhan memanggil orang-orang ketika orang melayani. Belajarlah melayani. Lakukanlah pelayanan apa saja yang kau bisa lakukan. Dalam keadaan itulah Tuhan akan berbicara. Ketika hadiratnya melawan engkau, engkau akan mendengar Tuhan memanggil engkau secara spesifik, memanggil namamu. Tuhan kita Tuhan yang spesifik. Ketika dia memanggil seseorang, dia memanggil dengan namanya. Bukan panggilan borongan, saudaraku. Tapi secara khusus. Dan engkau perlu untuk mendapatkan panggilan Tuhan atas hidupmu. Supaya engkau bisa hidup di sana. Supaya itu menjadi kehidupanmu. Dan itu menjadi pekerjaan Tuhan yang disediakan bagimu.
Dan yang terakhir, yang keempat, saudaraku, bahwa Samuel ini dia obey kepada leadernya. Dia nurut kepada leadernya. Dia tahu bahwa leadernya itu Imam Eli itu adalah imam yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia adalah imam yang korup. Imam yang membiarkan anak-anaknya seenaknya mengambil persembahan, memeras orang. Dia adalah imam yang jahat. Tetapi saudara lihat apa respon daripada Samuel ini dalam Samuel pasal yang ketiga di ayat yang ke-9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidur di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Luar biasa, Samuel ini mau mendengar nasihat, tips yang diberikan oleh Imam Eli. Walaupun Imam Eli ini pada saat itu sudah menjadi imam yang tamak, imam yang loba. Tetapi Imam Eli ini adalah seorang imam yang tahu tentang kehadiran Tuhan. Yang tahu, yang mengenal Tuhan dan pekerjaannya. Maka ketika dia melihat bahwa Samuel itu datang kepadanya sampai 2 kali, maka dikatakan nanti kalau kali ketiga katakanlah, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itu berarti bahwa sebenarnya Imam Eli pun punya pengalaman tentang hadirat Tuhan, tentang panggilan Tuhan atas hidupnya. Dia pernah mengalami momentum-momentum seperti itu. Sehingga dia tahu apa yang akan terjadi. Dan memang betul saudaraku, bahwa Tuhan akhirnya berbicara kepada Samuel. Samuel tahu bahwa yang berbicara, yang memanggil namanya itu adalah Tuhan, karena nasihat dari Eli. Karena itu engkau orang-orang muda, sebagaimana dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 mengatakan, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudaraku, terkadang Tuhan pakai orang-orang yang sama dengan kita, bahkan yang lebih buruk daripada kita, untuk berbicara kepada kita. Dan itu hanya bisa kita dengar, bisa kita terima kalau kita merendahkan hati. Kalau kita sombong merasa orang paling pintar, maka semua masukan orang akan mental. Tetapi kalau kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, membuat orang lain jadi lebih tinggi. Ketika orang lain menjadi lebih tinggi bagi kita, maka kita mendengar masukan dari mereka. Dan mungkin saja itu adalah masukan dari Tuhan untuk kita. Itulah yang terjadi dengan Imam Eli yang memberikan nasihat kepada Samuel. Dan Samuel akhirnya bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Akhirnya dia tahu destininya untuk menjadi seorang imam menggantikan Eli. Sekiranya
Dia tidak mau untuk mendengar Imam Eli. Dia tidak sampai kepada titik itu mendengarkan panggilan Tuhan. Obey kepada leader sangat-sangat penting. Tuhanlah yang menempatkan para leader di atas kita untuk menjadi penasehat bagi kita. Mereka lebih dulu mengalami berbagai hal. Mereka lebih dulu ada di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka adalah pihak yang berharga bagi kehidupan kita. Mari hargai para leader, otoritas di atas kita. Tuhan bisa memakai mereka jadi berkat atas kehidupan kita, sehingga kita ketemu dengan destininya kita. Dan itu adalah yang terbaik bagi kita. Temukan destinimu melalui contoh yang diberikan oleh Samuel bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberikan bagi kami satu contoh yang luar biasa tentang seorang hamba-Mu, Samuel Tuhan. Kami rindu untuk kami juga mengalami destiny kami. Kami mengalami tahapan-tahapan untuk kami tiba pada destiny kami. Untuk kami hidup di dalam destiny kami masing-masing. Sesuatu yang Tuhan tetapkan atas kami pribadi kami percaya itulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah boleh bersama-sama dalam ibadah kita. Tetaplah untuk menjaga kesehatan rohani kita dan juga kesehatan jasmani kita. Khususnya di dalam situasi sekarang, kita masih dalam pandemik, kita boleh bersama-sama untuk bisa mengalahkan pandemik ini. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk sampai kepada destiny yang tersedia bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi minggu yang akan datang. Shalom.